Tentu saja perawatan ini tidak dinikmati oleh siapapun. Bahkan jika itu adalah lengan baju merah. Jika Anda ingin memasuki menara setting sendirian tanpa alasan, seseorang akan menentangnya. Namun, kinerja Qin Yichen sebelumnya cukup untuk membuatnya memiliki kualifikasi seperti itu. Yang lebih penting adalah dia akan mewakili Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk berpartisipasi dalam acara sekte. Tetapi sumber daya digunakan oleh Hu Tianqi. Apakah dia putus asa untuk Sekte Abadi? Terlebih lagi, hanya satu wakil penguasa istana yang memberontak terhadap nyawa Huang Fu yang tersisa. Tentu saja, Qin Yichen tidak takut dengan apa yang dikatakan Li Huaying. Yang terakhir berani menentang penggunaan eksklusif menara setting, dan dia berani menjangkau sumber daya. Siapa yang takut pada siapa? Pergilah, Yichen. Aku menantikan penampilanmu di atas upacara. Huang Fu terkekeh kecil. Token yang dia berikan berbeda dari yang sebelumnya. Dengan perintah ini, dia bisa langsung melewati larangan di luar menara setting. Suaranya berakhir. Dan sudut mulutnya mengangkat senyuman yang hanya dimengerti oleh dua orang. Arti. Sesepuh lain hanya tahu bahwa Qin Yichen akhirnya membuktikan dirinya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Sekte Abadi. Tetapi hanya beberapa orang yang tahu bahwa kartu lubang terbesar pembentuknya belum terungkap. Qin Yichen berterima kasih padanya dan berjalan keluar. Pada saat ini, pintu kuil terbuka lebar, dan murid-murid yang bersembunyi di balik pintu melakukan ibadah yang luar biasa, memberi jalan kepada yang pertama. Qin Pil Master, kamu sangat tampan sekarang. Ting Wei telah berlalu, itu akan menjadi kemenangan. Qin Pil Master akan membawa senyawa dan ke upacara akbar, mungkin sangat mungkin untuk menunjukkan gayanya. Tidak hanya itu, bahkan semua tetua harus mengakui bahwa Qin Yichen dapat mewakili Dendian Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut, tetapi mereka benar-benar mendapatkannya. Sejumlah tetua sudah mengetahui hal ini, tetapi Li Huaying ada di sana sebelumnya. Dan berjalan melewati kerumunan, Qin Yichen melihat Ni Yuntian menyapa dengan gembira. Kakak Qin, kamu sangat tampan sekarang. Ni Yuntian awalnya berpikir bahwa Qin Yichen akan memenangkan tempat Hu Tianqi dengan Seng Wudan, atau dia pikir hanya ada satu cara untuk merebut tempat dari yang pertama. Tapi siapa yang bermimpi, saudara Qin memilih untuk menghancurkan langsung dengan kekuatan. Setelah bersorak, Ni Yuntian tidak bertanya tentang Ting Wei, meskipun dia adalah satu-satunya yang bisa memastikan, apa yang disebut alasan Qin Yichen untuk menyeberangi Holy Tingji adalah orang yang salah. Bahkan Ni Yuntian tidak memikirkan menara setting. Lagi pula, warisan menara setting belum melihat sekte lain yang sama mengendalikan Ting Wei. Dalam pandangan Ni Yuntian, itu mungkin hadiah yang diberikan kepada Qin Yichen oleh Kaisar yang mulia. Bagaimanapun, Qin Yichen dapat digambarkan sebagai kesuksesan terbesar dalam pertempuran Bei Hongyu. Jika ada harta atau kesempatan untuk mengendalikan Ting Wei, yang pertama pasti memenuhi syarat. Berbicara tentang hadiah, Qin Yichen sedikit tertekan. Ya, saya memberi hadiah. Dan Zhan Wuyuan tidak bersalah tentang ini. Datang dan datang. Anda lihat ada banyak sumber daya di zona perang utara. Sudahkah Anda memilihnya sendiri? Qin Yichen juga tertawa. Ini hanya kebetulan. Terima kasih kepada senior Huang Fu yang memberi saya kesempatan ini. Lagi pula, Qin Yichen berpaling dari topik dan melihat ke arah Li Yang, dan tidak bisa menahan cemberut. Mengapa mereka ada di sini? Bukankah bersamamu untuk menghadiri Grand Martial Dao? Melihat kepala Ni Yuntian tertunduk, mata Qin Yichen tiba-tiba berkedip, dan Li Yang langsung menjadi tidak senang saat melihat ini. Apa penampilanmu? Namun, beberapa bulan yang lalu, Li Yang takut bahwa dia akan ironisnya Qin Yichen dengan sikap menyendiri dan jauh. Tetapi sekarang dia hanya berkata dengan ketidaksenangan, lihat. Apakah menurut Anda Li tidak memenuhi syarat? Jangan perlakukan Li sebagai penjahat juga. Pada upacara akbar ini, Ni Yuntian dan saya bekerja sama. Qin Yichen tidak berbicara, tetapi melihat ke arah Ni Yuntian, sampai yang terakhir mengatakan bahwa Li Yang bukan pembohong. Alis Qin Yichen berangsur-angsur meregang. Sementara mereka berdua saling memandang, Zhao Duochuan menyeret sudut mulut Li Yang dan diam-diam berbunyi. Apakah kamu merasakan napas marsial Dao orang ini? Napas bela diri Dao? Seberapa kuat itu? Bukan hanya, Li Yang mengerutkan kening. Tetapi ketika dia menghadapi Qin Yichen dengan jujur, dia tidak bisa menahan sudut mulutnya berkedut. Apakah ini spesial? Kapan Immortal Monarch 3 Heavenly Layer? Tanda seru. Tanda seru. Sebelumnya di Dan Hall, semua orang membandingkan kekuatan kultivasi roh bersama-sama. Tetapi kali ini Li Yang agresif. Tidak terlihat di bulan Februari. Kultivasi roh orang ini akan menembus puncak gunung. Itu saja. Bagaimana martial Dao bisa naik ke 2 lapisan surgawi? Ini terlalu mempesona. Saya selalu merasa bahwa dalam beberapa tahun, kami khawatir kami tidak dapat mengalahkan anak ini. Penatua abadi emas yang bermartabat kemudian mengucapkan kata-kata ini, dan dia bisa melihat keterkejutan di hatinya. Kunci Li yang tidak dapat disangkal. Kalau tidak, buah raksasa yang mencairkan darah, saya khawatir saya tidak bisa meminta untuk kembali ke kehidupan ini. Qin Yichen mengabaikannya saat ini, tetapi berkata kepada transmisi suara Ni Yuntian,
Saudaraku, Ni, aku telah menyinggung tuan dan murid tuan wakil istana Li kali ini. Dia tidak akan membalas secara rahasia. Siapa yang tahu bahwa Ni Yuntian mendengar ini dan segera menggelengkan kepalanya. Saudara Qin berpikir lebih banyak. Tuan istana Li dapat berada di bawah satu orang di Dan Hall. Masih ada sejumlah energi. Belum lagi begitu banyak orang yang menonton. Kakak senior Hu, didasarkan pada kekuatan yang hilang darimu. Karena itu, Ni Yuntian berkata, Anda dapat yakin bahwa jika Levis Palace Lord benar-benar orang seperti itu, apakah Huang Fu akan menerimanya? Qin Yichen diyakinkan. Memikirkannya, di kota kekaisaran Huang Fu, tidak ada alasan untuk melihat perjuangan Li Huaiying yang biasa melawannya, tetapi dia tidak pernah mengatakan atau bahkan menyetujuinya. Tampaknya Li Huaiying memenuhi syarat untuk berada di kuil dan kecuali poin ini. Di bawah satu orang. Setelah melihat Qin Yichen diyakinkan, Jenius Ni Yun berkata, Saudara Qin, Anda dapat memenangkan kuota. Aku harus kembali ke retret. Upacaranya sudah dekat, dan Anda dan saya akan menceritakannya kembali. Oke, Qin ini harus pergi ke menara setting. Qin Yichen tertawa, dan sekarang dia harus buru-buru berlatih selama 1 menit. Lagi pula, tingkat peristiwa sekte abadi sama sekali tidak sebanding dengan peristiwa Dao Alkimia di 10.000 benua atau benua batas. Sebelum pergi, Ni Yuntian tiba-tiba mengangkat tinjunya dan berkata, Saudara Qin, kali ini, Zong Alchemy Dao saya malu, semuanya terserah Anda. Meskipun ada sedikit prasangka dalam ucapan ini, bahkan Li Yang, yang memiliki dendam dengan Qin Yichen, sama sekali tidak dibesar-besarkan saat ini. Uji coba Heavenly Yuan Immortal Sekte dan Wu 2 telah dinyatakan selesai, dan jumlah tempat untuk berpartisipasi dalam upacara telah ditentukan. Selanjutnya, saatnya untuk mundur. Setelah mengirim Ni Yuntian, Qin Yichen bergegas langsung ke menara setting, dan sekarang dia tanpa hambatan di Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan banyak murid telah mengambil inisiatif untuk memberi hormat kepada mereka, memandang ke arah mantan dengan kekaguman. Anda tahu, Hu Tianqi sudah menjadi panutan bagi murid kuil dan Qin Yichen memenangkan yang pertama dengan kekuatannya, yang secara alami lebih terhormat. Pada saat yang sama, di aula, suara Li Wenbin sedikit frustrasi. Tuan, apakah Anda benar-benar memberikan tempat itu kepada orang luar Qin Yichen kali ini? Li Huaiying memegang punggungnya dan menenangkan diri. Tidak ada kesuraman sebelumnya di wajahnya, tetapi dia dipenuhi dengan emosi. Jangan biarkan itu dicuri oleh orang lain karena kemampuan mereka yang sebenarnya. Li Wenbin terdiam beberapa saat, tetapi Hu Tianqi masih menunduk. Ekspresinya mati rasa. Li Huaiying hanya bisa menghela nafas. Oh. Tianqi, mengetahui bahwa Anda telah menahan napas selama bertahun-tahun, Anda hanya ingin membuktikan diri. Tetapi siapa tahu bunuh di tengah jalan penjahat ini. Kesalahan bukan pada Anda. Salahkan saja Qin Yichen karena sangat jahat. Dia semua memanfaatkan keunggulan Hu Tianqi. Tetapi siapa yang bisa menang dengan kekuatan keras kultivasi roh? Apalagi yang bisa saya katakan?